بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan pada Rasulnya, Ya ayyuhan muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tastaghfir wa lirabbika fasbir. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada Rasulnya untuk memberikan nizarah, memberikan peringatan kepada umatnya untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah dan menjauhkan diri dari syirik, meninggalkan ibadah kepada al-awthan, berhala-berhala, patung-patung yang disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah inti ibadah para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan mereka senantiasa mengajak kepada tauhid dan menjauhkan diri dari syirik. Yang telah kita sebutkan pentingnya dakwah ini, dakwatul anbiya wal mursalin, yang banyak dari dakwah-dakwah yang sekarang ini menyimpang dari hakikatul dakwah. Dakwahnya para nabi dan rasul, dakwatut takhliyah qabla tahliyah, dakwatut takhliyah summa tahliyah, melepaskan manusia dari syirik wal bid'ah wal hawa, lalu menghiasi diri mereka dengan tauhid was-sunnah wal-luzum 'alaiha. Itulah hakikatul dakwah. Dan itulah yang mesti kita ajarkan kepada umat ini. Sebabkan karena umat ini telah tercampur pada diri mereka al-haqq wal-batil. Fala budda an nub'idahum 'anil batil. Maka kita berupaya untuk menjauhkan mereka dari kebatilan, mentasfiyah mereka dari berbagai macam pemikiran-pemikiran batilah. Lalu setelah itu kita tarbiyah mereka, kita didik umat ini, kita ajari untuk mereka berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas jalan para ulama'us salaf. ثم قال شيخ الإسلام أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengajak manusia ila tauhidillah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di dalam berdakwah membutuhkan kesabaran ya ikhwan. Di dalam berdakwah membutuhkan
pengorbanan waktu, pengorbanan jiwa, harta. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu walad ibni Adam, beliau berdakwah selama 10 tahun. Tidak ada yang beliau dakwakan kecuali tauhidullah. Sebab pada waktu itu belum lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat yang berikutnya. Belum diturunkan perintah salat. Belum diturunkan syariat-syariat yang lainnya. Semata-mata beliau mendakwahkan tauhid selama 10 tahun. Maka seorang dibutuhkan kesabaran di dalam berdakwah. Jangan kita menyangka bahwa dengan hasil dakwah setahun, 2 tahun, lalu kita harus melihat hasil, melihat natijah. Tidak demikian ya ikhwan. Jangan kita menyangka bahwa manusia mudah untuk dirubah hatinya demikian mudah. Al-qulubu baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah tugas kita, bukanlah tujuan utama kita adalah memberikan hidayah kepada mereka melalui usaha kita semata. Akan tetapi kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan dan menyampaikan. Wa amal hidayah fa biyadillah. Adapun hidayah maka di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan. Innama 'alaikal balagh. Adapun engkau hanya sekedar menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau orang yang dalam keadaan sakit, terlebih lagi ya ikhwan, kalau penyakitnya itu sudah lama dia derita, maka tidak dengan semudah itu ketika kita berikan obat, maka pada saat itu pula dia sembuh. Ya, akan tapi butuh waktu, butuh proses. Apalagi kalau penyakit tersebut sudah penyakit yang menahun, bertahun-tahun dia menderita dengan penyakit tersebut, maka butuh proses dan kesabaran. Apabila seorang bersabar, insyaallah taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kesembuhan. Maka demikian pula kondisi umat yang sedemikian dipenuhi dengan berbagai macam kesesatan. Ya, mereka beragama sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, sehingga mereka ketika mendengarkan sunnah tentunya mereka akan merasakan kaget. Mereka akan merasakan bahwa selama ini kami apakah disalahkan? Berarti nenek-nenek moyang kami pun disalahkan. Sehingga terkadang di antara mereka ada yang berusaha dengan sikap fanatik mereka untuk membela mati-matian kebiasaan mereka, adat istiadat mereka. Maka butuh kesabaran di dalam mendakwahi umat ini. Naam. Dan kita jadikan tujuan kita adalah untuk diri kita dan untuk orang-orang yang terdekat, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan sabar kita mendakwahi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-10. Dan setelah 10 tahun urija bihi ila sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang mengagumkan.
perjalanan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad beliau berdasarkan pendapat yang sahih dan sama sekali bukan dengan mimpi, ya, akan tetapi dengan ruh wal jasad. Ada sebagian dari pendapat ahli sunnah menyatakan dengan ruh. Wa hada khilafu zahir, ini menyelisih yang zahir dari nas-nas yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, adapun mimpi maka ini bukan perkataan ahlu sunnah wa ahlul haq. Sebab kalau hanya ini merupakan mimpi, tidak akan membuat kaget kaum musyrikin. Seseorang bisa saja di waktu malam berkeliling dunia. Naam, bukan suatu hal yang mustahil menurut mereka. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-uruj as-su'ud. Al-uruj ay as-su'ud, naik. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, bahwa para malaikat serta Jibril itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala menujunya. Wa huwa min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'azimah, dan ini termasuk dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Allati faddalahu Allah bihi qabla yuhajira min Makkah, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada beliau sebelum berhijrah dari Makkah. Fa bainama huwa na'imun fil hijr, maka di saat beliau tidur di Hijr Ismail fil Ka'bah, ya, di Ka'bah, beliau sedang tidur di hijrnya Ismail. Atahu atin, maka datanglah seseorang, ya. Ini yang terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Malik bin Sa'sa'ah. Namun disebutkan di dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah beliau, di dalam rumah. Ya, beliau sedang tidur. Maka di saat beliau dalam keadaan demikian, kata beliau, furija saqfu baiti, maka dibukalah atap rumahku. Terbuka atap rumahnya Rasulullah SAW. Di saat beliau masih di rumahnya, maka turunlah Jibril. Namun para ulama menjama antara dua riwayat tersebut, yang mana yang benar, apakah beliau di rumah ketika bertemu dengan Jibril atau di Ka'bah. Para ulama berusaha mengumpulkan dua riwayat tersebut, dan mereka mengatakan pada asalnya beliau berada di rumah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Rasulullah dibawa oleh Jibril ke Ka'bah. Naam. Atahu atin, datanglah seseorang, ya tentunya Jibril alaihissalam. Fashaqqa ma baina sagrati nahri, lalu Jibril membuka apa yang ada di antara lehernya, dari sini tadi leher, ila asfali batni, sampai ke perutnya yang paling bawah, disobek. Masya Allah,
Jibril mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Operasi. Naam, ternyata sesuatu yang mudah telah dikenal oleh Jibril alaihissalam. Gak perlu obat pembius. Sehingga kalau ada orang yang kaget dengan operasinya manusia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan perbuatan ini telah dilakukan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah 2 kali, ya kan? Semasa beliau masih kecil, ketika dalam susuan Halimah Sa'diyah, ketika sedang bermain-main dengan anaknya Halimah, maka dia diambil oleh Jibril dan juga dibelah, ya, lalu dikeluarkan kotoran-kotoran dan dimasukkan iman. Naam. Dan ternyata yang kedua kali pun demikian. Sebelum beliau melakukan Isra dan Mi'raj, maka disobek tubuh beliau. Tsumma istakhraja qalbah. Kemudian mengeluarkan hatinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan, famala'ahu hikmatan wa imanan. Maka hatinya itu diisi dengan hikmah dan keimanan. Masya Allah. Ya. Tahyi'atan lima sayaqumu bihi. Dalam rangka persiapan terhadap apa yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan hikmahnya adalah untuk menghilangkan perasaan-perasaan takut yang biasanya dialami oleh manusia. Ya. Tabiat-tabiat perasaan takut yang dirasakan oleh manusia. Nah, sebab terkadang seorang manusia biasa kalau melihat kondisi seperti itu, ya tentunya dia dalam keadaan ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Jibril dengan wujud aslinya ketakutan. Ya. Apalagi mungkin nanti menghadapi berbagai macam keadaan yang belum pernah dihadapi oleh Rasulullah alaihi wasallam. Pada waktu malam didatangi burak, kendaraan yang aneh, ya, yang tentunya lebih canggih dari hanya dar Apollo milik Amerika, yang menembus bulan saja sulit, ini sampai ke atas, langit demi langit, sampai ke langit yang ketujuh ditembus. Nah, dengan sekejap sampai ke Masjidil Aqsa. Naam. Ya, maka untuk menghilangkan perasaan ketakutan tersebut, maka ini manfaatnya diisi dengan hikmah dan keimanan sebagai persiapan terhadap apa yang akan dihadapi oleh beliau. Tsumma ata bidabbatin bayda. Kemudian Jibril mendatangkan kendaraan berwarna putih. Dalam riwayat disebutkan panjang. Dunal bagal wa fawqal himar. Lebih kecil daripada bagal. Ya. Ya, ini sejenis kuda. Tapi lebih besar daripada keledai. Keledai kan kecil dia. Pertengahan kendaraan ini. Subhanallah. Berarti kendaraan itu tidak terlalu besar. Naam. Ya. Dan teknologinya jauh lebih mutakhir daripada pesawat-pesawat yang mereka banggakan. Naam.
dinamakan al-buraq, yuqalu laha al-buraq. Ya, dinamakan al-buraq karena kecepatannya seperti barq, seperti kilat. Kecepatan kendaraan. Ya, langsung buak dengan cepat. Yaba'u khatwahu inda muntaha tarfihi. Dia meletakkan langkahnya, kakinya itu, ya, inda muntaha tarfihi, sejauh mata memandang. Ya, jadi letakkan. Kalau pesawat itu ingin naik kan ambil ancang-ancang dulu. Naik. Kalau enggak bisa naik. Nah, enggak ada pesawat langsung naik gini. Beda helikopter dia. Harus ngambil ancang-ancang. Ini tidak. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ya kawan bahwa bagaimanapun manusia itu berupaya untuk yakni mengembangkan teknologi dan teknologi mereka, berbangga dengan teknologi, itu sangat kecil di hadapan Allah. Tapi menurut manusia sudah demikian canggihnya. Ya, padahal indallah itu sedikit. Ya, mereka akal mereka kecil. Wa ma'utu minal ilmi illa qalilan. Itu sifat manusia. Sehingga setinggi-tingginya ilmu mereka, setinggi-tingginya teknologi mereka kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Farakibahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengendarainya. Nanti ada lagi yang bertanya, bagaimana caranya dikendarai? Sudah kamu nggak diberitahu, sudah nggak perlu nanya-nanya. Bagaimananya? Nggak bisa terfikirkan oleh kita. Ya, jangan lagi antum berkhayal-khayal. Jangan-jangan seperti apa itu? Sinterklas, apa? Sinterklas. Jangan-jangan seperti itu. Jangan dibayangkan. Ya. Atau ada lagi yang membayangkan dilukis. Wajahnya cantik bener. Pakai jincu. Rambutnya panjang. Tubuhnya mulus. Masya Allah. Ya. Macam-macam penggambaran. Sudah cukup kita meyakini bahwa Rasulullah mengendarai burak. Burak itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Selesai. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Kita tidak dikabari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis yang disertai dengan lukisannya. Naam. Hakikahnya tidak ada. Sudah dikendarai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi suhbatihi Jibril al-Amin, dan ditemani oleh Jibril al-Amin. Hatta wasala Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis, Filistin. Fanazala hunak wa shalla bil anbiya, maka turunlah beliau di sana salat mengimami para nabi. Salat 2 rakaat. Imaman bikullil anbiya, sebagai imam terhadap seluruh para nabi. Wal mursalin yusalluna khalfahu, mereka salat di belakangnya Rasulullah. Liyatabayyana bidzalika fadlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarafu, agar jelas dengan hal tersebut keutamaannya Rasulullah dan kemuliaannya. Wa annahul imamul matbu', bahwasanya beliau adalah imam yang diikuti. Summa urija bihi Jibril ila sama'id dunya, lalu beliau pun diangkat, naik bersama dengan Jibril ke langit dunia. Fastaftah, maka Jibril pun minta untuk dibuka.
pintu langit dunia itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa langit itu punya pintu. Gak bisa orang lewat seenaknya begitu saja. Ya. Naam. Lalu bagaimana dengan pendaratan ke bulan? Bukankah itu menembus langit? Wa ma adrak, dari mana kamu tahu? Ya. Kalau memang itu berita yang benar, kalau itu berita benar, berarti langit dunia belum ditembus, belum melewati langit dunia. Karena kalau melewati langit dunia harus lewat pintunya. Naam. Faqila man hadha? Lalu ditanya, siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih? Telah diutus? Qala na'am. Kata Jibril, telah diutus. Qila marhaban bihi. Selamat datang dengannya. Fa ni'mal maji, sebaik-baik orang yang datang, ya. Ja'a fa futiha lahu, maka kemudian datanglah, lalu dibukakanlah untuk beliau. Fa wajada fiha Adam, maka beliau pun bertemu dengan Nabi Adam. Ya. Faqala Jibril, hadza abuka Adam fasallim alaih. Ini adalah ayahmu Adam, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Maka Adam pun mengucapkan salam, maka beliau membalas ucapannya. yakni Rasulullah SAW yang mengucapkan salam, maka Adam membalas ucapannya. Wa qala, dan Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang bagi anak yang saleh dan nabi yang saleh. Wa idza ala yamini Adam, ternyata di sebelah kanannya Adam, arwahus suada, terdapat arwah-arwahnya, ruh-ruhnya orang-orang yang berbahagia. Wa ala yasarihi arwahul asqiya, dan di sebelah kirinya Adam adalah ruh-ruh orang-orang yang celaka. Min dzurriyyatihi, dari keturunannya Adam alaihi salam. Fa idza nazara ila al-yamin, apabila Adam melihat ke sebelah kanan, surra wa dhahika, beliau gembira dan beliau tertawa. Wa idza nazara qubaila shimalihi, dan apabila beliau melihat qabila shimalihi, bagian kirinya, baka, maka Adam pun menangis. Naam. Tayyib ila huna ya ikhwan. Wa qissatul Isra tawilah, nuwasiluha fil liqa'il ati. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.